Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkuliahan pada pagi hari ini dimulai, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kenikmatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita semua dapat melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini dengan sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Nurdiana Naflia selaku pengampu mata kuliah Ulumul Quran karena telah memberikan waktu kepada kita yaitu kelompok 7 untuk menjelaskan materi yang berjudul pengertian, tujuan dan macam-macam serta hikmah ilmu ijaz Al-Quran. Yang pertama yaitu pengertian ijaz. Kata ijaz berasal dari kata a'jazah yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Yang melemahkan disebut mu'jiz. Jika kemampuan melemahkan pihak lain sangat menonjol, maka dinamakan mu'jizat. Tambahan tak marbutoh pada akhir kata tersebut mengandung makna mubalaghah. Arti dari mubalaghah adalah isim mustaq yang bentuknya diambil dari fi'il sulasi maupun rubai, mengandung makna banyak atau sangat. Isim ini sama halnya dengan isim fa'il, bedanya hanya isim ini menunjukkan makna lebih atau banyak atau kuat. Contoh, Allahu Ghafur, artinya Allah Maha Pengampun. Sedangkan secara istilah, mukjizat adalah suatu perkara yang luar biasa disertai dengan unsur dan tantangan dan tidak akan dapat ditandingi, yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan rasulnya sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulannya. Contoh mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa sehingga Nabi Musa bisa membelah dua lautan merah menggunakan tongkat dan tongkatnya juga bisa berubah menjadi ular. Yang kedua yaitu tujuan ijaz Al-Quran. Tujuan ijaz Al-Quran adalah untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW yang membawa mukjizat kitab Al-Quran itu adalah benar-benar seorang nabi atau rasul Allah, dan membuktikan bahwa kitab Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan malaikat Jibril dan bukan tulisan Nabi Muhammad SAW, dan juga menunjukkan kelemahan mutu sastra dan balaghah bahasa manusia karena terbukti pakar-pakar pujangga sastra dan seni bahasa Arab tidak ada yang mampu menandingi Al-Quran. Sekarang saya akan menjelaskan macam-macam ijaz. As-Suyuti membagi mukjizat menjadi dua macam, yaitu mukjizat hissiyah dan mukjizat akliyah. Yang pertama yaitu mukjizat hissiyah adalah mukjizat yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Mukjizat hissiyah sifatnya tidak kekal dan amat terbatas pada masanya, seperti mukjizat pada zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Contohnya, mukjizat Nabi Ibrahim yang tetap hidup meski dibakar dengan api. Nah, mukjizat ini hanya terjadi pada zaman Nabi Ibrahim saja, tidak terjadi pada zaman nabi-nabi yang lain, karena sifatnya hanya terbatas. Kemudian contoh yang lain yaitu mukjizat yang bisa menghidupkan orang mati, mukjizat Nabi Sulaiman yang bisa bicara dengan hewan, dan mukjizat-mukjizat nabi-nabi yang lain yang hanya terjadi pada masa nabi tersebut. Yang kedua yaitu mukjizat akliyah. Mukjizat akliyah adalah mukjizat yang hanya bisa ditangkap oleh akal atau nalar manusia. Mukjizat akliyah bersifat universal dan abadi, yakni berlaku untuk semua umat manusia sampai akhir zaman. Contohnya yaitu Al-Quran,
yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dari masa Nabi Muhammad sampai saat ini, Al-Quran masih ada dan menjadi pedoman bagi umat manusia sampai akhir zaman. Hikmah ilmu ijaz Al-Quran. Di antara hikmah mempelajari ijaz Al-Quran adalah yang pertama akan semakin menambah keimanan. Bahkan banyak juga orang masuk Islam setelah mengetahui ijaz Al-Quran. Maksudnya itu, ketika kita membaca Al-Quran, di situ terdapat ayat-ayat adab atau larangan Allah Subhanahu wa taala untuk kita jauhi agar kita tidak terjerumus ke dalam neraka. Contohnya yaitu ayat yang melarang manusia untuk meminum khamar karena banyak mudaratnya. Larangan berbuat zina, mencuri, membentak orang tua, dan masih banyak lagi larangan-larangan yang lain. Di Al-Quran juga terdapat ayat rahmah yang salah satunya menjelaskan tentang arti kesabaran, keikhlasan, pahala orang-orang yang berbaik akan dimaksudkan ke dalam surganya Allah, menerangkan tentang kehidupan akhirat yang penuh dengan kenikmatan, dan masih banyak lagi ayat-ayat rahmah yang lain. Maka dari itu, hikmah mempelajari Al-Quran adalah meningkatkan keimanan seseorang, karena mereka telah mengetahui perintah Allah Subhanahu wa taala beserta larangannya. Sehingga ingin berbuat dosa, maka kita akan ingat, oh Allah Maha melihat akan perbuatan dosa yang kita lakukan, maka kita akan menggugurkannya atau meninggalkan dosa tersebut. Bahkan, banyak juga orang masuk Islam setelah mengetahui ijaz Al-Quran. Seperti contohnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam ketika mendengar sang adik yaitu Fatimah binti Khattab melantunkan ayat Al-Quran. Seketika itu, sang singa padang pasir yaitu Umar bin Khattab yang amat ditakuti oleh penduduk Mekah merasa kagum akan kemujizatan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran. Selanjutnya yaitu semakin memperkaya khazanah keilmuan. Maksudnya, ketika kita mempelajari Al-Quran, maka ilmu pengetahuan kita akan semakin bertambah. Karena pokok-pokok isi kandungan Al-Quran itu mencakup akidah, ibadah dan muamalah, akhlak, hukum, sejarah atau kisah umat masa lalu, dan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang saya terangkan bahwa di dalam Al-Quran terdapat perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa tahu mana perkara yang wajib, sunnah, mubah, haram, dan masih banyak lagi ilmu di dalam Al-Quran. Hikmah yang ketiga yaitu menjaga kebenaran Al-Quran dari orang-orang yang ingin melemahkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Penegasan ini menunjukkan bahwa Al-Quran senantiasa terjaga dari pemalsuan hingga akhir zaman. Al-Quran merupakan kalamullah sehingga tidak mungkin akan dipalsukan oleh makhluknya. Hikmah yang terakhir yaitu membuktikan kebenaran Al-Quran pada musuh-musuh Islam yang memandang remeh terhadap Al-Quran. Al-Quran adalah kitab petunjuk kehidupan, firman dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, sebagian manusia tidak mempercayainya. Maka setidaknya untuk membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tidak segan menyindir atau menantang dengan jelas semua makhluk untuk menyusun yang semacam dengan Al-Quran secara keseluruhan, yang termaktub dalam Quran surat At-Tur ayat sampai 34, yang artinya, ataukah mereka berkata, dia Muhammad mereka-rekanya? Tidak, merekalah yang tidak beriman. Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya yaitu Al-Quran jika mereka orang-orang yang benar. Tantangan ini juga termaktub dalam Quran surat Yunus ayat 38 yang artinya, apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surat yang semisal dengan surat Al-Quran
Dan ajaklah siapa saja di antara kamu orang yang mampu membuatnya selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jadi, kemurnian dan keautentikan Al-Quran terletak pada kemujizatan Al-Quran yang tidak bisa ditiru oleh siapapun dan ada kekuatan hafalan orang Islam. Itulah bukti bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang benar. Bukti kebenaran Al-Quran lainnya adalah hingga saat ini tidak ada yang bisa membuat kitab yang menyamai Al-Quran. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.